Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alimi fit tharaini amin. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk fiha di dalam salat. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk fiha di dalam salat, syai'ani ada dua. Yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Wal kunutu, dan kunut fi subhi ketika salat subuh. Fi subhi ketika salat subuh. Wa fil witri, dan ketika salat witir. Finis fisani, pada setengah kedua min syahri Ramadan, ya, setengah akhir dari bulan Ramadan. Wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Jadi mu'allif rahimahullah ta'ala di sini menerangkan tentang sunnah-sunnah ketika sudah masuk, atau sunnah-sunnah ketika di pertengahan sholat, berada di dalam sholat. Yang di situ ada dua macam. Kalau di kitab-kitab lain atau yang ulama sering sebutkan, ini namanya sunnah ab'ad. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi sunnah yang ada di dalam sholat itu, ya, ab'ad, ada ada hay'ah. Nah, yang di sini yang wabada dukhul fiha syai'ani itu beliau menyebutkan yang ab'ad, tapi beliau istilahkan dengan sunnah, ya. Kemudian setelahnya kan beliau menerangkan yang hay'ah, sunnah hay'ah. Ya. Bedanya sunnah ab'ad itu sunnah yang ketika ditinggal disunahkan kita untuk sujud sahwi, ya. Sebab meninggalkan sunnah ab'ad, kita sunnah melakukan sujud sahwi. Berbeda kalau hay'ah. Soal hay'ah itu enggak, kita meninggalkan ya udah, enggak digantikan dengan sujud sahwi, ya. Jadi yang di sini yang pada duhul fiha syai'ani di sini maksudnya sunnah ab'ad, ya. Jadi ketika ditinggalkan sengaja atau tidak, maka sunnah kita sebelum sebelum salam sunnah sujud sahwi. Yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal di sini lafaz-lafaznya yang seperti kemarin sudah disebutkan, ketika salah sebagian saja atau keseluruhannya nggak dikerjakan, maka sunnah kita sujud sahwi. Ya, lafaz-lafaznya yang seperti yang berada di tahiyatul akhir kemarin. Ya, tahiyat. Yang kedua, kunut fi subhi. Kunut ketika subuh, ya. Bukan kunut nazilah, ya. Bukan kunut nazilah. Kalau antum pergi di sebagian daerah, itu ada yang zuhur kunut, ada ya. Zuhur kunut, asar kunut. Begitu terus. Itu bukan kunut yang termasuk sunnah ab'ad. Namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu sunnah dikerjakan walaupun bukan ketika sholat subuh, ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin dimanapun, itu kita sunnah melakukan kunut nazilah. Itu termasuk sunnah hay'ah, ya, yang tidak tidak ditambal dengan sujud sahwi, ya. Tapi kalau kunut yang ketika subuh atau kunut ketika sholat witir, ya, sholat witir setengah akhir kedua ketika bulan Ramadan. Dan juga termasuk sunnah ab'ad yang tidak disebutkan di sini adalah sholawat ketika tasyahud awal.
Itu termasuk sunnah abad juga. Ya, sholawat ketika tasyahud awal. Kan kalau tasyahud akhir, sholawat itu termasuk rukun. Nah, ketika tasyahud awal, itu sholawat itu menjadi sunnah abad. Ketika tertinggal, tidak apa, nggak batal. Tapi sunnah melakukan sujud sahwi. Ya. Kemudian termasuk juga sholawat kepada keluarga Nabi ketika tahiyat akhir. Ya, kita ketika tahiyat akhir cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad saja. Nah, berarti kita sudah meninggalkan salah satu sunnah abad. Ya. Nah, berarti kita sunnah untuk setelahnya untuk sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi itu diantara tujuannya itu untuk menambal kekurangan yang berada di sholat. Jadi karena sunnah ini sunnah sama sunnah hayat lebih tinggi tingkatannya, ya, sunnah abad lebih tinggi daripada sunnah hayat. Sehingga ketika ditinggalkan, sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Kemudian juga sholawat dan salam kepada Nabi setelah kunut itu termasuk sunnah abad juga yang tidak disebutkan di sini. Sholawat kepada Nabi ada tambahan juga sholawat kepada ali Nabi. Ya, ini termasuk sunnah abad. Ya, jadi ketika meninggalkannya sunnah sujud sahwi. Tapi kalau imam nggak sujud sahwi, ya kita nggak boleh sujud sahwi. Kalau mau melakukan sujud sahwi, syaratnya imamnya sudah selesai salam dulu. Semuanya antum makmuman dengan orang yang nggak kunut. Udah nggak kunut, ya mungkin lupa, mungkin memang madhabnya nggak kunut. Udah nggak kunut, nggak sujud sahwi. Gimana? Kalau kita mau sujud sahwi, tunggu imam salam, kita baru sujud. Ya. Sebaliknya sujud sahwi, kalau imam sujud sahwi, kita nggak sujud sahwi, kita itu nanti batal. Ya. Walaupun kita itu nggak tahu alasannya. Kenapa ini? Imam sujud sahwi. Kan sebab sujud sahwi itu bukan hanya ini. Nggak tahu di sini ada nggak? Sebab-sebab sujud sahwi. Kalau di Safinah ada. Mungkin ada nanti. Kalau nggak ada nanti kita terangkan nanti. Ya. Imam sujud, makmum harus sujud ikut sujud sahwi. Kalau tidak, batal. Ya, kalau tidak batal. Nah. Sujud sahwi seperti sujud ketika sholat, 2 kali sujud, bacaannya seperti ketika sholat biasa. Subhanallah. Sebagian ulama mengatakan kalau sujud sahwi itu subhanalladzi la yanam wala yasu. Tapi sebagian ulama mengatakan seperti sujud biasa. Ya, terserah. Ya.